Mon, Woi, jersey bagus tuh. weh gila lu men. Pemberian Mon, Nah, kalau pemberian berarti buat gua dong. diberi orang masa gua beri lagi ke lu? Yang bener lo. Namanya pemberian tuh kita jaga. Suka nggak suka kita nggak boleh kasih ke orang lain, nggak boleh kita jual. Namanya juga pemberian. Tapi ya Ya, kalau kalau udah diberi ya suka-suka gua dong mau gua apain ya. ya makanya kasih gua. Ya nggak ada Mon. Nih dari someone special Mon. Lu katanya mau curhat tadi. Curhat apa lu? Iya. Lo kan tahu kan yang adik yang gue ceritain kemarin tuh Mon. Ade, Kemarin tuh. siap-siap Nah, Ade. jadi kan gue udah deketin dia dari 3 tahun yang lalu Mon. Hmm, Tahun lalu ada gambaran nih. Terus tahun kedua bareng sama dia tuh makin oke nih. hmm. Tau vakum nih setahun ya kan. Nah kemarin tuh balik lagi. Ujung-ujungnya gagal, Mon. Kalau vakum mesti Gimana dibersihin, ini? Pet. Heeh. Kenapa tuh? Otak gue ini bersihin, Mon. Gue mau curhat malah otak gue ini bersihin, Mon. Nggak nyambung lah. Mirip sama kejadian tadi malam, Mon. Lu mesti comeback dong. Ya, gue udah usaha comeback, Mon. Cuman nggak semua comeback itu menghasilkan sesuatu yang indah, kan? Iya, iya. Ada Kalau comeback usaha banget, kalau tapi lu udah mau ujung-ujungnya tetap aja pahit. kalau lu udah mau comeback tapi lu tolol kayak semalam ya susah. Ya susah. Dan Demon daripada ngomongin kisah cinta gue yang bolak-balik gagal, mendingan kita ngomongin MU aja kali ya, yang juga Iya, bolak-balik gagal sih. Tapi kurang kan lebih minimal sama itu ya. dia yang gagal, bukan dia. Oke, gue bumperin dulu ya, man ya. Gue bumperin. Kembali lagi di Salam bersama saya Patrick dan Bapak Raymond Raymond Amorim. Pareng. Jangan dong, jangan Raymond Amorim. Raymond Berat, Pareng. berat, berat. Mon kerenan kayak gitu kali rambut lu tadi, Mon. Biar agak-agak kayak anak-anak alay gitu ya, kayak siapa penyanyi Malaysia yang Siapa lagi? Ku ya iya sayang. gitu gitu. Udah, gue mau potong rambut lupa mulu soalnya nih. Jersey bagus, Mon. AS Roma. Tuh, nggak kelihatan ya. Tuh, Wih, toket gede, Mon. Salah fokus gua. kan ke situ dong. United Indonesia Jakarta. Yoi. Lo Masih mesti sering main bola. fokus kalau lagi ngebahas jersey, bahas jersey. Kalau lagi main bola, main bola. Kalau jadi kiper, jadi kiper. Yoi. Tuh. Jangan jadi keep. Tapi Jangan, kalau kemarin jangan dia jadi fokus sih, kiper Mon. tapi Kalau lo jadi back gitu. enggak. Kalau kemarin menurut gua Bayindir fokus dia. Fokus banget dia. Fokus untuk tidak dimainkan lagi. Gak ada obat sih udah. Gitu. Itu Ya, itu yang alasannya. kemarin Kenapa di episode kemarin Onana kan juga terus kita yang bilang kan, dipasang? Mon. Ah, Mon kan episode kemarin juga kita bilang kan, Mon. hmm, Kita itu opsi kita nggak ada. Kalau nggak Onana ya Bayindir, kalau nggak Bayindir ya Tom Hinton kan gitu ya. hmm. Tinggal Tom Hinton aja ini belum dicoba. Ya kayak negara ini Mon. Ya, kalau soal kiper, lesser of evil aja kita milihnya. Susah sih ya. Yang mana yang paling paling ya agak lumayan lah. Dan untuk saat ini memang masih Onana sih. Lo punya satu kiper yang Mm-mm. basically dia bisa bisa ikutan main gitu ya. Dia bisa bantu build up. Dia Harus bisa kalau di formasi bisa kemarin. dia punya atribut passing yang gue nggak bilang biasa aja. Onana tuh passingnya bagus. Long, Bagus. long passnya bagus banget. Dan sering dari 10 tuh bisa gue bilang 80% tuh nyampe gitu loh. Mm-mm. Tapi kekurangan dia kan emang bukan stop 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 shot keeper ya. Bukan tipikal orang yang kalau ditembak ya Dia bukan bergerak sana DEA, sini. bukan DEA, Tapi dia walaupun bukan kemarin stopper. kemarin refleksnya lumayan bagus beberapa kali kan kita udah nyaksikan Hmm. bareng-bareng. Nah, terus ketika dia gagal, banyak yang bilang, Bang, kenapa nggak dicoba Baindir sih, Baindir? Nah, Nah, ini dicoba.
itu dicoba semalam. Sebenarnya bukan pertama kali juga Bayindir dicoba ya, Mon. Udah Ya. beberapa pertandingan kan dia udah kalau nggak salah untuk MU itu udah main 4 kali kalau nggak salah ikut tadi Hmm. malam. Dan dari 4 itu ya memang nggak ada yang wah dari penampilannya. Ya. eh ya balik lagi kalau masalah kiper ini bagi gua kemarin tuh ada yang nulis di komen, gue senang tuh komennya. Hmm. MU itu lagi ya memang udah tradisi aja, memang lagi harus melalui fase masalah kiper ini lagi karena Hmm. kita setelah Peter Schmeichel kan juga kita ngalamin yang nggak jelas semua kan, mulai dari Ya. Taibi Bartes, lah apa semua sebelum kita Taibi. ketemu sama Van der Sar. Hmm. Nah untungnya dari Van der Sar langsung ke De Gea kan gitu. Hmm. Nah sekarang ya balik lagi ke 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 format awal. Kita dulu sempat Roy Carroll. Roy Carroll juga itu ya lawan Spurs juga yang paling ikonik dia. Hmm. Yang bolanya udah masuk si Mendes, bolanya udah masuk udah lebih dari satu lengan tapi Hmm. nggak dianggap gol. Hmm. Terus kita sempat punya siapa nih apa Tim Howard. Tim Howard yang walaupun dia bagus ya itu kita punya kiper yang ayam yang dia bisa tiba-tiba kayak gitu kan ya Bukan baru akhirnya Nayan, kita bukan Nayan, dia emang ada gangguan penglihatan. ya pokoknya itulah Saraf, pokoknya saraf, dia saraf. jadi ya dia bareng sama bareng sama Tim Howard itu ada Kushak yang Kusyek. Kushak itu ikut sampai ke masanya Edwin van der Sar juga kan. Ya, yang Cuman ya bawa kita juara ya 2008 juga. yang kita 2008 juara UCL. Dan basically di antara situ juga ada Tom Hinton. Ya, Tom Hinton itu bagi yang nggak tahu ya Tom Hinton itu udah pernah bareng sama kita di MU. Balik aja dia. Ya, coy, Tom Hinton tuh udah pernah lawan United lawan Ward gitu lah, Ward. Itu ada Zidane, ada Del Piero, kok Zidane Del Piero? Siapa sih ketika itu? Ada Zidane, ada Xavi, pokoknya jago-jago lah gue lupa. Hmm, Dan itu kita menang coy 4-2. iya. Kipernya Tom Hinton. Itu jago banget itu, dites dari mana aja bisa dia. Nah, ngikut sampai sekarang di 2024, bro. Ya, cuman kan lawannya juga bukan yang masih in their prime kan. Iya, ya Cuman itulah. ya basically ya kalau masalah kiper sebelum kita masuk ke review pertandingan tadi malam secara Hmm. keutuhannya, biar kita geser dulu nih masalah kipernya. Kalau masalah kiper, like it or not, memang performa Onana juga bukan lagi bagus-bagus banget yang di dua pertandingan terakhir kan. Nggak bisa dibilang stabil, naik turun lah. Iya naik Nggak turun. bisa dibilang jelek juga. Dibilang jelek enggak, tapi juga nggak dibilang bagus. Ya. Intinya ya lawan City walaupun kita menang, he did not perform menurut gua. Mm, Jadi soal kiper ini kita mau bilang apa? Ibaratnya ya udah balik lagi. mm, Yang ada cuman ini Onana, Bayindir sama Tom Hinton. Yang mm. manapun lu bawa ya kita udah kayak rolling the dice saja. Mudah-mudahan mereka bermain bagus pada malam ini kan gitu. Ya nggak heran sih gue beberapa pundit, beberapa portal berita mengatakan kayak Manchester United itu bermain tanpa kiper tadi malam. Karena ya gue nonton pertandingan itu juga, yes, it feels like we don't have a keeper. Tapi ya balik lagi, kiper itu, gue ingetin kiper itu adalah lini pertahanan terakhirnya sebuah klub, sebuah tim. Seharusnya bola itu, kalau lu udah tahu kiper lu nggak beres, tengah ke belakang lu udah bener dong. Ya balik lagi, gue Ya. ingetin lagi, zamannya dulu kita itu kiper kita cuma Roy Carroll. Cuman yang di Mm. depannya itu adalah Rio Ferdinand, namanya Vidic, di tengahnya ada Pop, Evra. Roy Keane, Mm. ya agak Heinze. eh Roy Keane masih sempat main nggak ya? Gua ingin lah. Tapi ya ini kan Roy. pemain yang di depan tuh masih bagus-bagus gitu loh. Mm. Jadi bola juga eh, jarang nyampe ke Roy Carroll. Plus kalaupun kita kebobolan, depan kita itu semuanya maut. You score Mm. 3, kita score 4 kan gitu. Itulah kayak omongan coach kan. Lu cetak 2, gua cetak 3, we still win the game kan gitu. And that was the basic principle of Manchester United dulu. Nah, kalau sekarang kan udah beda nih. Ya. Sekarang Ibaratnya tuh ini kalau kalau dulu tuh apa ya? Semua bahkan nggak ada fokus buat nyerang, ngerti nggak lo? Nggak dikasih waktu buat mikir
Kita Yap. gimana cara nembak ke gawang supaya gol. Kita nggak pernah ngasih pemikiran itu ke pemain karena sibuk nyerang, sibuk Ya, ngebangun, sibuk build up gameplay dari tengah. Jadi kalau sekarang ibaratnya kalau diserang terlalu banyak bisa bolong kanan kiri dari tengah juga. Dan kalau menurut gue semalam juga apa ya, babak pertama kayak yang lo bilang tuh kita nggak perlu bahas nah, karena itu juga nggak sesuai analisa gue kemarin. Yang gue cukup ya, kaget lah, gue cukup mes. Nanti kita bahas di situ. Tapi pas babak kedua, ya itu MU kayak gitu harusnya. Sampai ya. kiper pun melakukan kesalahan, kiper lawan. Yang harusnya kita harus mempertahankan momentum itu. Jadi mereka nggak ada kepikiran buat nyerang kita. Mungkin yang kejadian gol konyolnya si Baindir itu ya itu walau alam lah ya. Cuman dia sama Tuhan yang tahu gitu. Hmm. Maksud gua kalau kita bisa kasih tekanan di sisi Tottenham juga pasti akan cari cara nah gitu. Kemarin babak kedua berapa kali mereka cuma bisa nyerang. Tapi sialnya sepanjang pertandingan shoot on goal mereka jadi gol Iya, kan kampret. itu dia. Eh, Basically, basically kita itu balik ke prinsip dasar, Simon. Kalau bisa menang susah, kenapa menang gampang? Hmm, Ya, mempersulit diri sendiri betul. mulu kita. Dan tadi malam itu terbukti lagi. Babak pertama itu dua, ya kalau gol pertamanya Spurs itu kalau gue bilang murni kesalahan Nggak Bayindir juga bisa. nggak bisa gue bilang murni. Emang itu tendangannya kenceng banget. Ya mungkin di sisi Bayindirnya itu ya you should have hold on to that, atau lo setelah lu tepis itu harusnya lu cepat gerak lagi. Refleksnya agak kurang itu aja. Tapi ya the rest of the team juga soalnya gimana. Jadi Hmm. dibilang fundamental mistake juga enggak. Cuman ya we made it hard for ourselves aja lah sih kalau di babak Iya, pertama itu. iya. Dan yang kayak lu bilang, nggak ada formasi, nggak ada bentuk, nggak ada disiplin. Ya, tadi sebelum mulai Zoom ini gue bilang sama Eman, babak pertama itu males gue bahas, nggak ada yang mau dibahas. Apa yang mau dibahas mereka itu formasi yang mereka mainkan itu apa yang di dalam otak mereka aja itu yang dimainkan. Gue pengen kayak gini, balik lagi kayak kemarin itu. Ya ada lari itu bedanya. Cuman ya, no one Pemahamannya stick to kurang. the- ya pemahamannya kurang. Nah, itu terlihat banget ketika mulai pergantian pemain. Kalau menurut gua, Oh begitu iya. masuk pemain-pemain yang memang kuncian bagi Amorim, baru nih kelihatan lagi nih. Baru kelihatan formasinya Amorim tuh mulai terbentuk lagi. Baru Hmm, kelihatan disiplin lagi, baru jelas. Baru nontonnya tuh, oh, oke, gue udah tahu lu mau larinya kemana nih hmm, sekarang. hmm, hmm. Kalau yang sebelumnya, bener-bener gue rasa itu juga Spurs bingung, MU-nya bingung, semua bingung. Itu itu kalau kalau gue bisa bilang memang kalau gue bisa bilang tuh dugaan gue salah. Kemarin tuh gue bilang Spurs mungkin nggak mau ngelepas pertandingan lawan Liverpool. Dia akan nurunin tim Gue kedua bilang lah. dia bakal kejar kan. Ya, dia nurunin tim kedua. Tapi memang sebenarnya semalam tuh kebanyakan tim kedua karena Brennan Johnson udah bisa main tapi nggak dipasang. Terus si Bergval juga disimpan. Dan Vicario Hmm. katanya juga sebenarnya udah kalau kalau lo Awalnya. main-main ya bisa gitu loh. Tapi Hmm. lebih memilih enggak lah. Postecoglou nggak mau mainin. Akhirnya yang dipasang ya Forster lagi yang which is di pertandingan sebelumnya itu ngaco gitu. Cuman kemarin doang lawan Soton itu nggak bisa dihitung lah. Ya, Soton bottom of the Ya, table, nggak perlu kita bahas lah itu di mereka pertandingan itu. betul. Cuman tengah ke depan dia emang pasang tim intinya ada Ya, Madison, ada ada siapa Son, ada bahkan ya. Bissouma juga di push sama Iya, Solanke ya. Maksud iya, gua Solanke. maksud gua kalau misalnya United nurunin tim pertama, ya itu yang babak kedua yang kita lihat. Iya. Dan mungkin yang gue bilang kemarin bisalah ini kita menang. Ya bisa gitu loh. Kita bisa ngejar dari Lu 3-0. kalau kalau kita bermain kayak di babak kedua itu yang semuanya mulai disiplin, ya bukan babak kedua juga ya. Menit ke berapa sih itu, menit ke 60 ke atas lah, 68 menit ke atas tuh oke lah.
Hmm. Bisa kita menang. Cuman kalau gue kemarin kan di episode yang kemarin kan gue bilang, Mon, kalau feeling gue nih Spurs akan lebih menginginkan pertandingan ini daripada MU. Gue juga salah karena melihat babak kedua itu ya terbukti gue salah bahwa MU juga menginginkan untuk lolos ternyata kan. Hmm. Tapi ya balik lagi yang gue bilang waktu itu kan yang kemarin gue bilang analisa gue itu adalah mengingat Postecoglou itu membuat janji bahwa di musim keduanya itu dia selalu deliver, dia selalu membawakan Hmm. piala. Ya walaupun sebenarnya kalau orang sehat akal pasti mikir lu ngapain sih nyusahin hidup lu sendiri bikin janji kayak gitu. Nah cuman ya bagi gue kenapa dia memang nggak all out juga, cuman kalau kata yang paling aman gue pakai adalah he wanted it more lah daripada kita. Hmm. Dan itu terbukti. Plus ditambah lagi bonus dia adalah Manchester United di babak pertama ya bukan Manchester United. Hmm. Bukan MU-nya Amorim lah gitu gue bilang. Itu Amorimnya entah itu MU-nya entah siapa lah itu. Tapi basicnya ya bener Mon. Lu ngelihat babak pertama itu kayak kayak formasi di bawaan Amorim atau ini ngarangnya pemain aja di lapangan. Kalau gue sih Kalau ngeliatnya kayak ngarang kalau pemain aja kalau itu. gue bilang babak pertama itu formasi Ten Hag yang baru kedatangan Amorim sehari. Ya, Jadi ya benar, benar. dia pasang Anthony, terus Mazraoui di kanan as a wingback, tapi di tengahnya Eriksen. Jadi yang dilakukan Iya, sama Bapak Eriksen adalah long pass. Yang iya, which is di babak kedua gue udah bilang sayapnya karena Ainge Postecoglou kan main gue bilang kemarin 4-2-3-1 diamond ya itu yang dilakukan sampai habis. Itu yang dilakukan iya, sampai habis. iya, Jadi ketika Ahmad masuk terus ada Garnacho lo lihat apa yang terjadi. iya, Wingernya kita expose terus, kita betul. hajar terus dari Sesuai sayap dengan dan omongan itu yang lu harus yang kemarin dilakukan. kan? Itu yang dilakukan di Iya, babak kedua. Di babak pertama, Anthony di tengah, dia benar-benaran jadi attacking midfielder lah pokoknya. iya, Terus somehow dia tukeran sama Mazraoui, dia jadi back atau dia nutupin posisi Ugarte. Ada beberapa kali dia serang dari sayap tapi nggak apa ya. Kalau gue bilang telat lah ibaratnya, lo harusnya ngelihat kesempatan itu ketika ruangan mereka kosong. Dan itu harus diekspos dan itu berhasil kan. iya, Ahmad melakukan itu, Garnacho bisa. Sebenarnya Dalot juga sering melakukan itu. Tapi ini ada beberapa orang yang kayaknya nggak paham, masih nggak paham lah. Maksudnya iya, ya udah, yang penting kayaknya menurut gue kayaknya yang penting kita main bagus aja. Gue main bagus aja. Nah itu yang terjadi. iya, Anthony, Erikson bahkan eh, duet si Bruno sama Dalot di babak pertama juga jadi hmm, bingung karena harusnya dia bisa nyalurin bola ke kedua sayap iya, lah si Bruno. Apa yang terjadi tuh nggak ada serangan berarti yang kayak ketika harusnya kita eh, apa ruangan sayapnya si Spurs kosong, Anthony nggak lari ke iya, sana, si Dalot juga nggak lari ke sana. Jadi yang kayak ya udah, yang penting ini kita nggak kebobolannya gimana iya, cara ternyata kebobolan gitu kan 3-0 duluan. ya itu yang Nggak works lah. Gue nggak ngelihat ada yang ya emang satu Erikson mungkin ada masalah sama fisik ya mungkin ya. hmm, Tapi yang terjadi ya ya itu dia melakukan umpan-umpan terus ketika dia dapat ruang dia shoot which is bagus sebenarnya tapi ya udah telat, udah dikurung lo gitu loh. ya gue sih ngambil dari kalimat lu sendiri yang pas satu di episode yang kemarin, Mon, yang kita preview ini. Hmm. Kalau kita mainnya di tengah, kita ngeladenin Spurs untuk main di tengah ya kelar kita. Ya. Ya advantage kita itu kemarin tuh di episode kemarin kita udah bilang, bukan kita mau bilang kita benar dalam review kita, banyak juga kita salah, cuman review kita kemarin cuman nggak banyak sih. Hmm. Cuman ya kita udah tekankan transisi harus cepat, tuh udah kita tekankan dari awal. Mau menang transisi cepat, main dari sayap. Karena itu kelemahan daripada Spurs. Hmm. Itu tidak dilakukan di babak pertama dan di awal babak kedua. Eh, Begitu Pep. pemain-pemainnya diganti, Hmm. itu dilakukan ya kamu kan. Cuman ya a little bit too late Sorry aja. Pep, gue mungkin agak kurang setuju ya. Di babak pertama Ya. transisi kita cepat Pep. Tapi ketika Oh bukan masalah transisinya. Yang iya, ininya apa sayap-sayapnya yang ketika masuk gue yang kita nggak dilakukan. transisi cepet, ruangan yang harusnya diekspos kagak ada orang, ngerti nggak Betul. lu? Iya Jadi itu dia ya, karena ya lu buat itu apa lu kombinasi ngelakuin kan, Mon.
Eh, Istilahnya you can't just it's a system. Kalau dulu kan ibaratnya ya zaman Ten Hag, zaman Rangnick, ya individual player, individual skill, individual magic apa momen itu masih ada yang kita andalkan. Kalau ini kan benar-benar sejak Amorim itu kalau yang gue perhatiin betul-betul by system. hmm. Yang diharapkan itu ibaratnya gua nggak perlu ngelihat juga. Wah, ada yang mau lewat nih. Bentar. Oh, orang ganteng lewat tuh. Jadi anak gua si Ahel. Jadi apapun yang terjadi, Hmm. eh, ibaratnya Amorim itu pengen nanti by the time kalian udah mengerti sistem gue ini, lu nggak perlu apa lagi, lu nggak perlu ngeliat-liat lagi, lu bakal tahu. Lu pegang bola, si Garnacho bakal udah overlap lu. Ya, betul. Hoylund udah bakal, jadi lu bisa passing dengan enak tanpa, dan menurut gue ya again bukan alasan bagi kita, cuman bukan kita ngasih alasan, cuman it takes time untuk itu terjadi kan. Sir Hmm. Alex juga didn't build tim dalam satu hari, Ya, betul. cuman ya yang kita sayangkan kemarin tuh udah mulai enak. City pun walaupun kita ketinggalan 0-1 di awal sampai 86 menit kita ketinggalan, we stuck by the plan. Itu yang kita sebut kemarin di reviewnya kita kan. We Hmm. stuck by the plan and berbuah manis buat kita. This time balik lagi. Ya udah masih ya kayak kata lu tadi masing-masing ya I do what I want aja. Dan gue yakin kemarin itu nggak tahu ya, ini feeling intuisi gue aja. Beberapa pemain ini emang minta dimainin sih, kalau gue bilang ya. Ya, Halo AL. Erikson. Halo, Era. Jadi Malam. ya Erikson terus si Anthony, dan gue yakin seyakin-yakinnya Amorim mau mainin Maguire, tapi Lindelof menyatakan dia bisa Iya, main karena kelihatan gestur dia ketika keluar lapangan tuh kesel banget. Itu kan tanda kayak sialah, gue harusnya bisa ngebuktiin diri di sini, tapi iya, cedera gue balik lagi. Jadi ya iya. menurut gue apa ya, memang memang kalau lo mau main sesuai dengan yang lo mau, ya udah, pemain-pemain yang nggak bisa proving ini udah selesai aja udah. Gua pernah bikin list tuh, Mon. Ini beberapa pemain yang menurut gue yang udah masuk ke sistemnya Amorim. Ya, waktu itu gue bikin kan. Nama-nama yang gue masukin itu adalah Hoylund, Bruno, Mount gue sempat masukin, terus Delit, Hmm, Masraoui, Amad Diallo. Itu doang yang gue masukin ke dalamnya. hmm. Karena menurut gue pada waktu itu ya memang cuman ini aja yang masuk. Ya ini doang yang, sama Ugarte, sorry. Yang ibaratnya ya memang udah memahami apa sistem yang harus dijalanin. Dan ini balik lagi tadi malam itu membuktikan tweet gua yang waktu itu bahwa Hmm. yang the rest of the squad tuh belum belum ngerti juga apa yang harus dimainkan. Ya balik lagi mungkin kayak kata Scholes dulu ada pemain yang IQ-nya kurang, yang Oh ibaratnya iya jelas itu. harus dibimbing, harus dibimbing terus. Dan kalau dulu di zamannya Sir Alex Ferguson yang kurang IQ-nya itu cuman ya ini berdasarkan omongan Paul Scholes waktu itu secara pribadi waktu dia ke Indonesia ya cuma satu pemain ini. Nah, lu bayangin ini ada 4-5 pemain yang sama kayak gitu yang harus dibimbing. Ya agak susah ya. BB. Hah? BB. Bukan. Baru pensiun dia. Baru aja Ya ya pensiun. ya tahu gue. Ya intinya kemarin gue cukup mes sama sebenarnya Lindelof works. Cuman ya itu dia kayak apa ya? Ya intinya kurang aja karena gol kedua pun Saleh Martinez lah. Untuk Itu salah Martinez total. untuk sekelas sekelas Martinez harusnya nggak ngebiarin bola tuh cuman jalan pelan begitu aja di depan Iya. gawang. Dia harusnya buang atau dia melakukan apalah gitu. Gue nggak ngerti lah ya secara profesional harusnya seperti apa. Kita tuh kemarin tuh sangat kebantu banget karena Yoro lewat menit 30 tuh mulai mulai super lah kalau gue bilang. Iya. Nah, ketika itu diganti sama Evans, mungkin Maguire ada sedikit masalah ya, mungkin. Karena akhirnya masuk Evans, agak gemes nggak sih lo beberapa kali? Halo Gret. Ini kenapa semua pada masuk maju mundur? Awas. Ya maksud Wah, gua ketika pada si lewat kamera semua. ketika si Dinong.
ketika kan lupa deh gue ngomong apa. Maguire ada masalah. Ya, jadi ketika Evans masuk, lo gemes nggak sih ngelihat kayak passingnya Evans tuh pelan banget. Iya, Ya iya. kayak kelihatan emang dia juga sebenarnya lagi ada masalah gitu sama kakinya entah apanya lah gitu. Jadi kayak emang emang udah di push aja. Tapi kenapa yang dipilih dia instead of Maguire? Jadi Kalau gue kalau lihat, gue bilang ya, Mon, gue balik ke statement gue yang dulu, Mon. Sistemnya Maguire ini it's not a system for old man. oh iya, Betul-betul sistemnya Erikson. Amorim. Yes, sorry, sistemnya Amorim ini it's not a system for old players lagi. It's the end of the road buat model kayak Casemiro, Evans, Erikson, Ya, uh, ya Shaw, ya you're not going to be able, dan tidak juga untuk sistem buat mereka-mereka yang membaca lapangan itu kurang. Ya ya. di dalamnya itu Lebih Malaysia. lebih itu sih Pep. Gue lebih setuju itu. Iya, Jadi nggak ya. Kalau lu nggak bisa baca lapangan, pergerakan lawan, pergerakan teman, you're not in this system. Karena 3-4-3 itu bukan sistem yang susah, tapi juga bukan sistem yang mudah. Bukan sesuatu yang ibaratnya lu meninggalkan 3 back di belakang itu, tapi dua winger lu itu ikutan maju. Yang hmm, lu punya resiko kena counter itu tinggi. Kalau tidak lu, ya itu kata kunci yang dari kemarin kan. Kalau lu nggak rajin lari, kalau lu nggak rajin membaca pergerakan lawan, kalau kalau lu mau bikin cetak gol juga, lu bisa nanti 5-6 orang di depan gawang. Tapi kalau ya. lu nggak buka ruangan, yang ada lu cuma numpuk back aja yang bersama lu di depan sana, which makes it harder for you juga. Jadi bagi gua list nama yang kayaknya memang udah harus berangkat ini banyak ya, termasuk yang old Banyak. old, old cracks-nya itu, ditambah lagi kayak model Malaysia, ya sorry itu saya Anthony, eh, Onana, Bayindir, itu semua they all have to go. Gue mungkin agak kurang sepakat ya. Maksud gue Onana Mhm. masih dibutuhin, tapi Nah paling kalau nggak Onana, jadi kiper kedua gitu loh. ya itu oke. Kalau jadi kiper kedua nggak apa-apa. Bukan kiper Ya, kedua, gua nggak akan sekejam itulah. Ibaratnya harus ada satu kiper yang bisa challenge ya, Onana jadi posisi satu. mm-mm, Jadi nggak ibaratnya ya I'm the only choice you have. ya. Jadi lu kalau misalnya makanya gue sangat sayangkan ya, kita dulu punya kiper muda dan kita jual ke Jerman. Matej Kovar, Iya, Matej Kovar, Kovar itu Kovar itu would have been a good choice bagus, untuk, bagus. cuman ya nasi sudah jadi bubur ya ngapain kita bahas lagi kan. Tapi ya intinya itu kalau gue bilang Onana, I'm sorry. Onana kalau dia lagi bagus ya bagus. Dan kalau ketika dia bagus gue akan puji. Tapi ya dari persentase itu lebih banyak ngaconya daripada ini. Tapi kalau dilihat apa yang dilakukan Bayindir kemarin, ya jelas Onana jauh lebih baik kan gitu. Ya. Sebenarnya kalau memang kayak Erikson, Casemiro, bisa aja masih tetap di United gitu. Asalkan lu bener-bener 100% mau ngikutin apa katanya pelatih gitu. Ya, Maksud gua dengan badan tua lo harus lakukan transisi cepat yang artinya lo less run nggak apa-apa, tapi think fast gitu. Jadi begitu lo ya, dapat bola, ya. lo tahu mau dibawa kemana, lo tahu mesti harus dialirin ke siapa gitu. Nah, ada beberapa Tapi pemain kalau yang Erikson kayak, iya kemarin sorry, kan dia 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 buntu. Gue nggak, iya, ya sorry ya gue bisa bilang buntu. Akhirnya dia main beberapa kali long pass atau dia benar-benar kayak mau coba terupas tapi gagal gitu ya. Nah, ya kalau tapi Erikson juga untuk ininya mon, sorry gue potong. hmm, Kalau Erikson mungkin menurut gue ada baiknya memang nggak dilanjut sih mon. ya Satu kan dia masalah juga fisik udah dia, bilang dia kesehatan. nggak mau. Ya, secara fisik dan kesehatan juga nggak akan bisa untuk sistem ini. Ya, gue lanjut. Tapi buat Hmm. pemain-pemain muda yang kayak si Anthony, even Dalot ya, menurut gue Dalot Hmm. tuh kualitas kualitas cadangan lah. Itu Ya, Dalot itu udah kualitas cadangan. Maksud gue ketika lo counter, lo transisi cepat, lo harus cepat nyari ruang karena di situ kekuatan 3-4-3. Apalagi kayak ya, lawan Spurs kemarin 4-2-3-1 diamond, kita bisa expose sayapnya dan itu yang dilakukan sama Ahmad sama Garnacho. ya, Nggak si siapa Amorim ganti Garnacho di babak kedua sama si Ugarte ditarik ya buat itu kan dan kita sukses. ya. Kipernya jadi melakukan kesalahan sendiri. Nah,
Nah, masalah pemain-pemain yang tadi gue sebutin di awal itu nggak perform, dia nggak bisa melakukan itu. Dia bahkan kayak nunggu bola, nunggu kayak ayo kita bareng-bareng nyerang, mau ngapain gitu loh. Lo yang Iya, harus berperan di situ. iya Jadi betul. kalau gue lihat lagi ya ya udah memang semalam tuh eh, murni murni sebenarnya kalau kita mau cari kambing hitam tapi bukan juga mau nyalain pemain ya emang murni kesalahan back lah kemarin. Iya, Tim defense kita berantakan. Terlebih setuju, kiper setuju. kita sama sekali nggak bisa melakukan apa-apa. Itu gol Iya, yang si pertama harusnya nggak kejadian karena iya, begitu ditendang satu ketika lo nahan tendangan dan semua ada di depan pemain lawan lo ada di depan, ya lo nggak nepis ke depan, ngerti nggak maksud gua? betul, betul. Itu Ya lu satu. tepis ke samping, lu tepis Ya, ke atas. nah itu juga mungkin yang bikin kaget pemain kita yang kayak, lah, kok Iya, ditepis ke depan? Tapi, iya, tapi pemain lawan lebih siap. Solanke langsung masuk. Nah, harusnya kita juga harus jauh lebih siap dong. Ibaratnya apa iya, yang betul. dilakukan sama kiper harusnya ya ini bengong, kemarin kelihatan lah karena Solanke masuk kayak gitu kayak jadi pada ngeliatin semua. Gua ngeliat di situ Iya, Lindelof, Martinez lebih deket gitu, itu semua pada pada bengong. Terus kedua, Martinez salah salah antisipasi, yang harusnya itu juga nggak dilakukan, kesalahan back lagi. Ya ketiga, ya kayak makin mundur gitu loh. Yang pertama hmm, salah satu tim, kedua salah back, ketiga salah kiper, ngerti nggak maksud gua? iya. Udah combination of mistakes aja kemarin Iya, itu. combination of mistakes itu maksud gue. Jadi terus Højlund juga gue mau sorot kemarin tuh sebenarnya dia banyak 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 peluang lah ketika ada beberapa kali Anthony. Gue nggak ngerti ya tugasnya dia emang disuruh Amorim buat jadi wall pass atau dia striker kita tuh ketika kita dapat bola kayak mencoba menjadi wall pass gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Iya. Yang which is bener, Ya, tapi bisa kalau jadi lo sih, lihat Mon. Bisa jadi kalau dia, tapi nggak masuk akal bagi gue ya. Kalau misalnya dia mau dijadikan wall pass ya, Mon. Dia hmm, dijadikan dindingnya untuk pantulan ke wing backnya untuk masuk nusuk ke dalam. Kenapa lu masukkan di babak pertama si siapa Masrawi di kanan terus bukan lu pasang kayak Ahmad dan Garnacho dari awal, itu loh ya maksud gua. ya ya Kalau ya. Ahmad dan Garnacho dari awal dan yang akhirnya Zerzi yang jadi ini, it makes more sense gitu loh. Hmm. Karena mereka punya speednya. Ya itu yang gue bilang tadi, mungkin pemain-pemain ini, mungkin kan kita nggak tahu di belakang ya, nggak pernah dirilis juga, nggak pernah dikasih tahu. Hmm, Mereka pasti minta main gitu loh. iya, Ini saatnya gue bisa jadi. main gitu loh. Kemarin lagi dapat momentum, ya kayaknya gue juga bisa nih momentum. Ternyata kalian tidak bisa melakukan itu ketika Hotspurs menuhin ruang tengah gitu kan. Iya, iya. Jadi Oke. mungkin harus dilatih lagi lah si Højlund. Maksud gue Iya. eh, balik lagi. Gue bukannya mau ngebahas ya, maksudnya Gyökeres aja bisa gitu loh. Siapa sih Ya itu Gyökeres? dia, itu dia, Gak itu ada dia yang tahu mohon. Gyökeres cuy, gitu loh. Ya itu dia. Gue yakin sih asal Hoylund mau memperbaiki diri, mau meningkatkan Iya. kualitasnya dia, gue yakin dia bisa lebih daripada Gyökeres. Karena ya balik kayak lu bilang, Gyökeres waktu datang ke Sporting siapa? Gue juga pernah Hmm, bilang kan, Gyökeres ini dulu main di Championship, main di Divisi ya, 2 gitu. nggak ada Ya siapa-siapa. setingkat itu aja bisa dibikin sekarang jadi world world striker gini ya. Ya, Ya menurut gue itu bisa. Nah, oke kita moving on aja lah, Mon ya. Kita moving on ke hmm, salah satu titik paling menarik menurut gue pertandingan tadi malam. hmm, Ini gua cut off di sininya dulu deh. Gua pause dulu ya, di ya, sebelum masuk ke ya. situ. Tadi gue sempat nge-tweet. Banyak banget gue lihat di timeline gue, Koci juga ngomong, Hmm. ada beberapa yang lain juga bicara menang menang lawan City terus hanya untuk ngambil stok pangan di Goa, terus sekarang fans MU balik ke Goa. No, gue nggak ngelihat kenapa kami harus masuk Goa. Sorry ya, kali ini bukan masalah sombong. Yes, we lost. Betul kami kalah. Tapi bro, we fought. Jualan, jualan Istilah itu masuk gua itu kalau jualan. kalahnya itu kayak jadi pelawak. Ya, Hmm. pahami dulu. Lu mau banter juga harus mikir dulu ya. Jadi pinter dikit kalau mau ngebanter. Gila ya, manusia pada lewat semua. Maksud gue itu, we didn't lose memalukan menurut gua. Hmm. Kejadian-kejadian golnya banyak yang memalukan. Yes, gua akuin. Ya, gol pertama, gol kedua, dan bahkan mungkin gol ketiga juga bisa gue bilang memalukan. Ya, Tapi, we fought back. Dan kita bertarung selama 90.
Itu suruh diem, itu suruh diem. Astaga, itu ayamnya bunyi-bunyi kata Pak Produser. Tahu nih ayamnya. Jadi maksud gue itu 90 menit itu everybody fought for the game. Hmm. Itu yang bikin gue akhirnya seneng. Kalah yang gue nggak ngerasa kalah. Hmm. Golnya Amad Diallo itu bisa gue bikin mengimbangi kondisi Manchester United nggak punya kiper, Spurs juga tadi malam nggak punya kiper. Hmm. Karena ini dua kiper pesakitan kemarin tadi malam. Tapi gol yang dilakukan sama Diallo itu bukan gol yang gimana-gimana ya, cuman maksud gue itulah namanya komitmen, itu namanya willing to Hmm. fight, dan Hmm. itulah Hmm. passion for the game. Artinya lu benar-benar ingin bermain untuk tim ini. Man, he went after the goalkeeper. Manusia Ya, terakhir yang gue mengejar kiper dan akhirnya gol. Yang terakhir ya, itu 2006, itu Ole Gunnar Solskjaer. ya, Yang dia nyuri bola dari belakang. Jadi, ya. for me, if you Nani, love the team, Nani. ya Nani juga pernah melakukan. Oh iya, Nani mah konyol sekonyol-konyolnya itu. Nggak, cuman Ya, maksud ya. gue, itu that's the passion. Hmm. Cuman, sebelum gue maju ke sananya, gue mau nanya nih sama teman-teman ya kan, yang khususnya yang anti banget sama Garnacho akhir-akhir ini ya kan, yang Hmm. selalu bilang ini bocah goblok, maruk, nggak, emang IQ rendah, apa semua gara-gara terlalu terlalu. Aduh, stop passing by, dia nggak berisik. Ya aduh, sorry guys ya kali. Basically ketika Manchester United, holy crap, where was I? Ketika Manchester United. Ya, nggak, maksud gue tuh kayak kayak yang dilakukan Ahmad Diallo itu passion tadi gue bilang Hmm. kan. Dan ini hal-hal yang seperti ini yang kita butuhkan. Aduh, I forget man, I forget. Sorry, diedit aja deh yang bagian ini. Ya udah, langsung aja deh kita ke Bournemouth kali ya. Um, oh enggak, sorry, gue mau nanya. Tadi gue ingat jadinya pertanyaan gue. Khususnya bagi yang membenci Garnacho. Gara-gara dulu rajin banget yang namanya take shot on goal apa semua dibilang IQ-nya rendah. Hey, kok gue nggak ada baca apa-apa tentang Ahmad tadi hari ini? Hmm. Ahmad tuh kali miss opportunity bola baru sekali ini aja. Kemambi itu yang gue bilang bisa jadi ini arahan dari pelatih juga loh, Yoi, betul. bahwa if you see the chance take it. Ya, ya, Apakah Ahmad ya. Diallo juga nggak punya IQ tinggi? I don't think so, Bu. Karena di dalam pertandingan satu ini dia melakukan hal baik dan hal buruk dalam satu pertandingan bersamaan. Ya. Intinya Wah, Garnacho juga nggak jelek-jelek banget kemarin. Dia bisa proving dan dia memang ketika masuk dia lari terus, dia melakukan pressing juga. Jadi menurut gua dia mungkin belajar dari apa yang udah dikatakan sama Amorim, apa yang dimau sama ya. pelatihnya ya, itu yang dia lakukan, basically itu yang dilakukan di lapangan. Nah, kalau lo mau lihat, maksudnya ini bisa dibilang pembalasannya kita. Oke, kita tinggalin deh, kita kalah 4-3. Ya udah gitu loh. Toh kita main juga bagus. Tapi ini sinyal buat lawan selanjutnya, which is mereka pasti ngelihat, gila ya, United main di babak pertama dengan tim yang kayak gitu, mereka berantakan. Tapi ketika Ya, masuk ke sistemnya Amorim, wah kita harus gimana nih supaya mereka nggak bisa jebol ya. gawang kita. Itu udah pasti pemikirannya si siapa pelatihnya Fulham, Fulham, Bournemouth, Bournemouth. Andoni ya Andoni Iraola itu kan dia kan mantan pemain mantan pelatih Rayo Vallecano kan waktu 2023 dia datang ke apa namanya ke Bournemouth. Jadi maksud gue gini, Bournemouth memang lagi bagus, tim peringkat 6. Ini kita langsung masuk aja ke Iya, ya. sana ya. Cuman memang ada beberapa pemain kuncinya dia nggak bisa main kayak apa Julian Araujo, terus si Sinistera juga nggak bisa main sama Marco Senesi. Harusnya kita bisa curi peluang menang lah di sini lah, karena kalau gue lihat di Bournemouth sendiri mereka kemarin baru seri lawan lawan West Ham. Memang sebelum-sebelumnya dia dia menang lawan si Wolves.
Dia menang lawan Tottenham yang ketika kemarin lagi aur-auran nih pemain baru cedera semua. Dan dia menang lawan Ipswich yang menurut gue juga nggak bisa dihitung di situ. Dia seri lawan West Ham yang which is menurut gue kemarin kalau gue lihat West Ham mainnya lagi underperform. Yep. Gitu. Jadi ini akan jadi sinyal sinyal bahaya buat mereka ketika mereka ngelihat, wah, babak kedua itu baru Manchester United-nya Amorim. Gimana cara kita nanganin tim kayak gitu? Karena kalau gue lihat Andoni Iraola ini main juga 4-2-3-1 diamond, cuy. Ya. Tapi bedanya mereka membiasakan high pressing. Ya, jadi Mhm. ketika mungkin nggak akan heran di pertandingan lawan Bournemouth back kita megang bola, pemain mereka maju tuh kayak Semenyo, si siapa tuh, Semenyo, si siapa, Kluivert, bahkan Evan Nilsson pasti ya, semua bakalan melakukan pressing gitu. Tapi ya itu, dapat bola, kita transisi cepat dan kanan kiri kita mungkin di nomor 10 kita si siapa Ahmad sama Garnacho yang menurut gua Garna udah mulai paham nih apa yang dimau sama Morin semalam ya. Karena Ya. beberapa kali dia sama Dalo tuh ganti-gantian lah. Ganti-gantian walaupun passingnya masih masih mentok, masih belum sampai. Nah, itu bisa dilatih. Ya. Maksud gua ketika kita mendapatkan momentum itu selesai sih menurut gua. Menurut lo? Kalau misalnya si Højlund yang semalam juga underperform, dia bisa perform di Bournemouth atau Zirkzee atau ya Ya, gitu sih loh. tadi malam golnya juga oke lah. Sama Oke. gue cukup seneng dia headernya. Cuman ya mungkin gayanya kayak gitu ya. Headernya tuh yang Hmm. yang berhasil ditepis. Gue tahu itu headernya tuh kenceng. Cuman Hmm. gayanya itu seakan-akan kayak slow motion gitu, tau nggak? Ya, Mbak. Gue nggak Iya, ngerti iya. apakah memang posturnya yang kayak gitu atau apa. Tapi menurut gue Jersey tim juga masih bisa Hmm. dikembangkan lagi. Oke, Mon. Sebelum kita Hmm. menutup episode ini, gue mau nanya dulu. Jadi menurut lo lawan Bournemouth besok kita bisa take home all 3 points dan merangkak ke papan bagian Kalau kita atas? fokus sama sama apa yang diinginkan sama Orim, ya artinya nggak ada lagi nih eh, eh, bukan favorit juga ya. Mungkin ada beberapa gitu ya. Itu adalah menurut gue ditinggalin Morim, dia pasang tim terkuatnya, dia mana pemain beberapa ini udah paham. Lihat, Ya, sepanjang ya, ya. sampai diganti di menit 70 ya kalau nggak salah tuh 70-an. sama Ya. iya sama Garnacho, dia keluar di menit 70 masuk Garnacho. Selama 70 menit itu dia lari gitu loh. Dia benar-benar nyari bola, dia benar-benar fight buat bola di tengah. Nah, kalau itu dilakukan, tapi Oke. ngelihat ketika mereka lawan West Ham yang mainnya juga nggak terlalu bagus. West Ham tuh bagus serangannya, jadi mereka agak keteteran. Nah, lo bayangin ketika itu United yang as usual bola dari Ahmad, bola dari Dalot sama Garnacho ganti-gantian atau mungkin long through pass si Bruno. Menurut gue Bournemouth bakal berantakan. Jadi Oke. ada chance kita buat menang lah besok. Oke. Dan itu bisa kita saksikan langsung ya, Mon ya, di Little League. Yoi, Karena itu kita nobar ngadakan coy. poros nobar dong. Ya, 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 ya. Ya, kita akan ngadakan poros nobar di Little League di daerah mana, Mon? Di Jakarta Selatan. daerah Kebayoran Baru depan SMK 6 Oke, di kita tunggu ya Togogan. guys. Nah, reservasi untuk nobar udah dibuka. Silakan reservasi. Kita have fun lagi kayak kemarin-kemarin. Hmm, 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 hmm. Oke, dan sebelum penutupan, gue cuma mau satu lagi komentar. Ada hal unik nih yang terjadi tadi malam, Mon. Hmm, Kita baru bahas Marcus Rashford kemarin itu ya. ya, Tapi kemarin ada yang membenangkan sebuah banner Tara dibikin Rashford. ya mirip dengan Tara Fergie. Sekarang Ya. Tara excuses 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 Tara Marcus. There is Itu bisa itu kalau gue apaan sih sih ngeliatnya coy? dia. Itu Hmm, mereka udah gede sama Rashford, ya udah go.
Atau yang kedua, itu memotivasi. Lu ingat nggak yang terakhir kali kita bikin kayak gini itu Tara Vergi. Dan dia Iya, akhirnya iya, 26 iya, tahun iya, iya. membawa 13 piala Premier Gue League. ngelihatnya lebih ke situ sih. Jadi Ya, kayak makanya. Jadi ngingetin. ini bisa Kita jadi untuk pernah motivasi. mengusir Fergie ya. Ya, jadi akhirnya yang mereka inginkan itu adalah Rashford yang dulu. Ya, ya, Bukan ya, Rashford yang penuh dengan alasan. No more ya, ya. excuses. You do it or you're Tara Marcus. Kan gitu. Iya, 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 iya. Gue setuju. Gue Nah, ngeliat, itulah. gue lebih ngeliat karena mungkin kita lama ya, dan teman-teman yang mungkin udah ngikutin United dari tahun 90-an juga pasti denger situasi ini, tahu situasi ini gitu. Jadi Ya, gue langsung dapat pesannya kayak, wah, anjir. Maksudnya yoi. dulu mereka tuh mengusir Fergie loh. Nah sekarang nggak ngaruh, lo Akamsi, lo anak sini Ya, nggak ngaruh lo si Rashford kan for Manchester kan, maksudnya ya, nggak buat ngaruh lo di Manchester. sini. Kalau misalnya kita udah bilang kayak begini ya lo pergi-pergi aja gitu, Ya, nggak ada masalah. Mungkin 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 mereka ngerasa Rashford aman-amannya karena didukung Akamsi selama ini. Betul, mereka selalu bersuara kayak, lu nggak tahu apa-apa soal Rashford, dia tuh kebanggaan kita kayak gitu-gitu. Nah, itu pesan yang lumayan cukup jelas dan clear buat gue dari para supporter dan yang itu itu the Red efeknya Army ya. bagus. Dan itu efeknya bagus juga kepada Efek, Garnacho Mon. harusnya Ngefek efeknya banget. bagus. Wah, buset, yang anak lokal aja. Kita sama-sama akademi nih. Tapi Iya, lu iya, anak lokal aja diginiin. iya, Apa kabar iya. gua yang bukan anak Apa lokal kabar? kan gitu. Betul, betul. Jadi oke, Gue seneng sih itu kemarin. seperti seperti banner terhadap Tara Markus, kami pun mohon pamit undur. Tara. Thank you guys. Thank you. Bye bye.